Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Selamat datang di Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Universitas Terbuka sudah mengabdi selama 37 tahun untuk merealisasikan misi pemerintah dalam hal pemerataan akses perguruan tinggi bagi seluruh warga masyarakat dan ikut serta meningkatkan daya tampung perguruan tinggi dengan jangkauan layanan di 515 kabupaten kota di Indonesia dan 50 negara. UT memiliki 39 kantor unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ dan satu pusat layanan untuk mahasiswa luar negeri. Reformasi pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka selaras dengan visi dan misi UT, yaitu mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui Kampus Merdeka, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman kontekstual lapangan yang dapat meningkatkan kompetensi mereka secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Sebagai bentuk nyata dalam mewujudkan pendidikan untuk semua dan pendidikan wajib sampai kuliah, Universitas Terbuka telah melakukan berbagai terobosan dan mampu beradaptasi di era kebiasaan baru agar dapat mencetak lulusan berkarakter dan berdaya saing global dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna. UT terus berupaya membangun sumber daya manusia unggul melalui digital learning ecosystem. Berbagai produk inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terus dikembangkan. UT seringkali dijadikan kiblat oleh para mitra dalam pemanfaatan kemajuan teknologi dalam bidang pembelajaran. Beberapa inovasi yang dihasilkan UT pada bidang akademik diantaranya 1. Workshop tugas atau assignment workshop dan klinik ujian merupakan kegiatan layanan untuk membangun kesiapan serta keberhasilan mahasiswa dalam mengerjakan tugas dan menghadapi ujian. 2. Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Hai listeners, apa kabar semuanya baik di Indonesia bahkan di mancanegara. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semua pekerjaan hari ini bisa lancar dan mudah. Oke, semua mahasiswa atau saudara mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, khususnya mahasiswa FKIP program studi PAUD. Selamat berjumpa dalam program tutorial radio yang disiarkan langsung dari Gedung Pusat Pengembangan Multimedia Universitas Terbuka yang berada di Jalan Pondok Cabe Raya, Tangerang Selatan. Nah, kegiatan ini juga dapat Anda saksikan secara live streaming melalui website kami di www.utradio.ut.ac.id atau bisa juga melalui channel YouTube Universitas Terbuka
TV. Dan semua mahasiswa, program kali ini akan membahas tentang media pembelajaran PAUD yang diambil dari buku materi pokok media dan sumber belajar TK edisi 2 dengan kode mata kuliah PAUD 4204. Dan semua mahasiswa dimanapun Anda berada, setelah Anda mendengarkan dan mempelajari program tutorial radio ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan dan memahami media pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar di PAUD. Apabila Anda ingin mengajukan pertanyaan, kami tunggu pertanyaan Anda melalui kolom komentar atau DM ke Instagram UT Radio di @radio.ut atau melalui WhatsApp kami di 0812 10392726 atau melalui kolom komentar YouTube Universitas Terbuka TV pada saat live sekarang ini. Dan sudah hadir di studio kita ibu yang manis kalau dipandang ya. Itu adalah ini kayaknya ahlinya guru-guru PAUD ya. Jadi mahasiswa dimanapun Anda berada yang memang mengambil jurusan untuk PAUD, wah itu kayaknya harus nonton. Dan semua guru-guru umum dimanapun ya yang PAUD, yang ngajarin PAUD harusnya sih ini nonton ya. Langsung kita sapa saja di studio telah hadir Ibu Muktia Pramitasari MPD selaku narasumber yang akan menyampaikan materi tutorial radio hari ini. Assalamualaikum Bu Mutia. Waalaikumsalam, pagi Mbak. Aduh, alhamdulillah suaranya renyah banget ya. Kayaknya ngalahin penyiarnya nih suara. Oke, ya boleh nanti magang kayaknya. Magangnya orang-orang 3 bulan, Bu Mutia 1 minggu aja. Oh, Masya Allah. Apa langsung siaran aja? Boleh. Cita-cita terpendam kayaknya. Cita-cita terpendam. Iya. Oke, semoga sehat hari ini ya. Amin, ya Allah, sehat, semangat. Boleh menyapa teman-teman nggak? Oh, boleh dong, sangat boleh. Ya, Monggo, listeners disapa. Ya, selamat pagi, assalamualaikum, salam sehat, salam semangat untuk mahasiswa UT di seluruh Indonesia, khususnya dari Prodi PG PAUD dan juga untuk para PAUDers, ibu guru dan insan-insan PAUD di Indonesia. Oke. Ya. Oh, jadi PAUDers. PAUDers sih, bukan milenial, ibu guru milenial. PAUDers ya. Gayanya juga milenial. Gayanya milenial nih. Itu kalau dipanggil biasanya Ibu Tia. Iya betul Ibu Tia. Wah, berarti karena nanti kalau Ibu Mukti suka ketuker. Oh gitu, Mukti jadi cowok gitu kesannya ya. Iya, apa ketuker dengan Ibu Kaprodi kita tercinta. Ibu Mukti. Iya, Ibu Mukti Amini. Ya, jadi ini Ibu Tia Saya aja. Ibu Tia, tapi ini anak-anak muridnya senang. Nah, yang sering nganterin bukan ibu-ibu kalau gitu. Pasti bapak-bapak yang nganterin gitu. anak sekolah. Yang PAUD ya kan? Iya, supaya ketemu sama Ibu Tia. Oh gitu, Masya Allah. Karena ibunya selalu tersenyum. Jangan gitu Mbak, nanti jebol atapnya nih. Sengaja mau dijebol-jebol gitu. Biar langsung. Amin. Oke, udah enak ya. Ini kekuatan air ini, apa wudhu ini? Iya, energi ada, semangat betul, ada, iya. supaya materi hari ini tersampaikan Ya, kepada PAUDers semua. Mudah-mudahan tersampaikan ya, tidak bosan mendengarnya ya Mbak. Nah, hari ini kan saya tadi udah janji ya, kita memiliki pembahasan tentang media pembelajaran PAUD. Betul. Terutama untuk mahasiswa program studi PAUD yang namanya Prodi PAUD ya. Namun sebelum kita memulai pembahasan, kita mau bacain dulu nih tujuan pembahasan terkait media pembelajaran. Iya, boleh. Ya kan? Nah, kalau begitu Ibu Tia, kita langsung memulai pembahasan topik aja ya. Oke, silakan. Pembahasan topik, dan boleh Bu Mutia langsung jelaskan dahulu apa yang dimaksud dengan media pembelajaran PAUD yang menjadi tema kita hari ini. Kenapa mesti mengangkat tema itu? Ya, silakan Bu Tia. Baik, terima kasih banyak ini untuk kesempatannya Mbak Emil. Saya tadi Mbak Ella, pada Emil. Mohon maaf ya Mbak Ella. Baik, kalau kita berbicara media pembelajaran khususnya PAUD, mungkin kita tarik dulu ya ke atas, kita lebih ke secara umum. Media ini sebenarnya adalah sebuah wahana ataupun perantara ataupun mungkin sarana ya yang untuk dapat mengantarkan atau menyampaikan sebuah pesan dari sumber pesan seperti itu. Nah, kaitannya dengan media pembelajaran di PAUD sendiri, mungkin bisa kita lihat ya di slide bahwa media atau pembelajaran sendiri ini adalah sebuah proses komunikasi. Nah, proses komunikasi antara siapa? Khususnya kalau di PAUD antara guru PAUD yang bertindak sebagai komunikator dengan siswanya atau peserta didik anak-anak TK dari usia. Sebenarnya kalau PAUD kan usia 0 sampai 6 tahun. Kalau mungkin untuk di lembaga informal non formalnya dari usia 2 tahun mungkin sampai usia 6 tahun. Jadi
mereka adalah penerima pesan nih yang akan disampaikan oleh si guru sebagai komunikator. Nah, di antara itu adalah harus ada sebuah perantara gitu yang akan mengantarkan pesan tersebut. Nah, itu yang dinamakan media seperti itu. Iya. Itu maksudnya itu ya. Iya betul, dan bisa kita lihat juga di slide ada beberapa ahli dan juga mungkin penulis dari ataupun peneliti dan juga organisasi terkait media ini. Sebenarnya kalau kita rangkum sih sama ya dari yang saya sebutkan tadi. Media ini merupakan bentuk jamak dari bahasa Latinnya itu medium, yaitu artinya media yang berarti perantara. Sama ini yang mengemukakan adalah Smaldino. Beliau juga punya bukunya. Kemudian kalau yang dari Indonesia kita punya Profesor Arsyad, ini sama mengemukakan bahwa media ini adalah pengantar seperti itu ya, atau pengirim kepada penerima pesan. Kemudian ada Heini juga menyebutkan bahwa media adalah perantara pengantar informasi, juga menyebutkan bahwa media adalah perantara pengantar informasi yang memiliki tujuan untuk memperjelas makna dari sebuah informasi seperti itu. Kemudian ada organisasi yaitu AECT, Association of Education and Communication Technology, yang menyatakan bahwa media adalah segala bentuk program, saluran yang diprogramkan untuk menyampaikan pesan atau informasi seperti itu. Dan sebenarnya kalau dirangkum ya tadi seperti di awal, biar mudah mengingat nih para teman-teman mahasiswa, media intinya adalah sebuah alat atau sarana wahana untuk menyampaikan pesan gitu. Jadi agar pesan-pesan pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersampaikan ke murid. Betul, dengan baik. Tidak salah penerimaan. Bisa dapat diterima dengan baik oleh peserta didik gitulah ya. Betul. Maka diperlukan sebuah wahana tadi. Wahana penyalur pesan yang disebut media pelajaran. Betul, pembelajaran. Jadi biar mahasiswa yang nonton, PAUDers juga. Pokoknya ini nggak tertutup yang ngambil prodi PAUD doang ya. Karena yang umum pun banyak banget guru-guru PAUD. Betul. Orang tua juga bisa. Bisa untuk belajar. Bisa untuk belajar. Jadi kalau masih punya anak-anak yang dari umur 2 tahun tadi ya, Ibu Tia bilang sampai 6. Bahkan dari 0 juga bisa. Seperti itu. Iya. Oke. Semoga dipahami ya. Amin. Semua materi hari ini bisa tersampaikan betul. dan bisa dipahami sama prodi PAUD khususnya dan umumnya untuk semua guru-guru PAUD. Iya, karena memang di PAUD ini kan saling berkesinambungan. Tidak hanya guru sendiri yang bertugas harus memahamkan anak tentang sebuah informasi, tapi bekerjasama dengan orang tua juga. Jadi tidak salah kalau orang tua juga ternyata media untuk anak ini apa ya yang bisa saya lakukan gitu ya, bisa saya hadirkan seperti itu. Karena memang anak PAUD ini kan butuh konsentrasi tinggi kan. Betul. Untuk ketika untuk memahamkan sesuatu, ibarat kita menyampaikan sesuatu gitu. Perlu ada sebuah hal yang membuat dia tertarik, fokus gitu. Terus gurunya pun harus memang sabar luar biasa. Betul, harus sabar, telaten, tekun. Semuanya. Tapi cocok Bu Tia, karena ada tai lalat di sini tuh. Itu cerewet. Oh gitu ya. Cerewet tapi untuk anak-anak. Oh iya betul. Bukan cerewet untuk hal lain ya, tanda kutip. Nah, bawel ya mak-mak ya. Bawel. Kalau nggak bawel bukan mak-mak. Iya, betul. Jadi hidup mak-mak. Amin. Hidup mak-mak. Iya. Oke nih Bu Tia, tadi kan sudah dijelaskan media pelajaran itu apa. Jadi harus ada memang media di tengah-tengah antara guru dan peserta didik. Iya, betul. Nah sekarang boleh nggak Bu Tia sampaikan contoh-contohnya? Oke, baik. Berarti mungkin tadi kan mungkin masih bingung ya, masih bingung. Media kayaknya tinggi banget bahasanya. Padahal sebetulnya media ini sangat sederhana, bisa kita bisa kita dapatkan di lingkungan kita, di sekitar kita. Nah, kaitannya dengan media ini nanti juga sebenarnya di akhir pembahasan kita akan ada klasifikasi ya Mbak ya. Kesimpulan. Tapi mungkin untuk untuk ada gambaran sekilas terkait contoh-contoh media ini sebenarnya banyak sekali. Seperti mungkin saat ini ada di depan saya ada laptop, mungkin nanti ada kalau di rumah mungkin ada televisi, kemudian di sekolah ada banyak mungkin buku-buku atau mungkin ada mainan dan sebagainya, itu bisa digunakan sebagai media. Bahkan mungkin figura, pensil itu bisa dikatakan sebuah media asalkan memenuhi syarat-syaratnya. Seperti itu. Dan kalau boleh mungkin secara konkret, mungkin UT Radio ini bisa kita katakan sebagai sebuah media. Betul, karena
saya sebagai dosen di sini hari ini berusaha untuk menyampaikan sebuah informasi atau pesan kepada seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, Betul. mahasiswa PAUD. Nah, medianya apa nih? Kalau saya hanya berbicara di kamar atau di ruangan kan tidak sampai ya Mbak Iya, ya. nggak nyampe Kayaknya pesannya. tembok aja yang mendengar Iya, gitu. paling Nah, suami. Iya, betul. iya kan? Nah, kalau melalui UT Radio ini kan Iya. bisa seluruh Indonesia menonton, mendengarkan, menyimak. Bahkan sampai luar negeri loh. Oh gitu ya? Iya Oh, dong, kan iya, iya, UT betul, sudah betul. sampai Betul. Oh iya, luar betul negeri. Iya. Atau kalau mungkin di ruangan kantor ya, mungkin juga yang mendengar hanya teman-teman kerja ya. Iya, kalau teman kerja mau denger. Nah betul. Kalau bete. Atau di YouTube saya sendiri mungkin juga yang dengar ya kali kalau ada followernya ya. Kalau tidak ada follower. Jadi mulai ya. sekarang invite ya kan. Iya betul. Jadi biar followernya banyak. Nah karena ada UT Radio yang sudah membahana, nah insya Allah lah, Insya Allah. semua Informasi. tutorial dari UT kan tersampaikan seperti Oke. itu. Ya semoga kalau misalnya yang masih bingung kok tiba-tiba bercanda-bercanda nih Iya, dari betul. awal nggak lihat, Betul. ya kita tunggu pertanyaannya Betul, di boleh, WhatsApp, silakan. di YouTube, di kolom komentarnya ya. Iya, Soalnya betul. ahlinya PAUD ini bakal menjawab. Oh iya amin, insya Allah akan dijawab nanti. Oke, kita lanjut lagi nih pertanyaan berikutnya ya. Nah, kalau tadi kan berbicara adalah media pembelajaran itu apa, sudah dijelaskan secara terperinci sama Ibu Iya, Tia. Terus betul. juga ada contoh-contoh Betul. yang memang kita bisa lihat depan mata contoh-contohnya ya. Seperti UT Radio juga ini sebuah media, media, untuk iya. menyampaikan antara dosen ke mahasiswa atau peserta didik. Betul. Nah, apa sih pentingnya kalau boleh lagi kita tahu nih? Iya. Pentingnya apa sih Baik. media pembelajaran Iya, itu? kenapa sih harus pakai Kenapa sih? media? Iya, kan bisa aja mungkin langsung aja direkam di radio dikirim gitu atau Iya, apa? betul, Kenapa betul. mesti harus media-media itu? Nah iya, baik. Kenapa sih harus media pembelajaran gitu ya? Terutamanya ini kan di PAUD gitu ya. Sebelum di PAUD, nah kita sendiri mungkin sebagai orang dewasa ya, kalau mengikuti sebuah seminar atau mungkin ya perkuliahan di kelas, kalau misalnya ada seorang dosen yang ya hanya berceramah, tidak ada PowerPoint atau mungkin tidak ada sesuatu lah ya, khususnya di PAUD tidak ada yang dibawa gitu media, rasanya kan hampa ya. Ya mungkin kalau orang dewasa bisa menyimak, tapi pastinya juga ada ngeblanknya gitu, ada lossnya. Nah kehadiran media ini sangat penting, terutamanya untuk anak PAUD gitu, yang anak besar orang dewasa saja suka ngeblank gitu Iya, ya, benar. apalagi kalau anak PAUD yang masa perhatiannya itu fokusnya itu adalah pendek gitu ya, Ya. tidak lama selama kita sebagai orang dewasa. Nah itulah gunanya media. Dan kemudian anak-anak usia dini ini berada pada masa berpikir konkret Oke. atau nyata, Real. iya betul. Jadi mereka tidak bisa berpikir secara abstrak. Atau kita andai-andai Iya, atau betul, peribahasa. betul. Maksudnya mereka tuh mendengar langsung ada visual juga, ada Betul data di sekali, situ iya. biar jelas. Misalnya, oh Bu Guru hari ini mau, ayo kita belajar tentang apel misalnya, Iya. walaupun mereka sudah tahu sih apel. Apel. Tapi kalau di kelas kalau tidak ada yang menarik, sudah buyar. Ya kelas mereka itu. mendingan tidur Iya. atau nggak sibuk dengan sendirinya. Betul. Kalau anak dewasa mungkin masih ya 1 jam. lah Pura-pura masih bisa. kalau dewasa, Iya. pura-pura fokus. Pencitraan ya, Pencitraan. gitu. Kalau anak kecil, Kalau anak kecil, ya kan mungkin- lebih jujur. Betul. Baru ingin kita berdoa aja kalau kita bu gurunya tidak ada yang gestur yang menarik atau mungkin yang membuat anak-anak fokus, Tertarik. mereka akan buyar gitu Iya. kan konsentrasinya. Nah, apalagi ketika di kegiatan inti. Harus ada media karena Betul, ya betul. seperti itu, anak-anak harus dibuat fokus, kemudian menarik dan mereka terpampang nyata seperti itu apa yang akan dipelajari seperti itu. Oke, Iya. jadi itu pertanyaan banget atau PR banget menjadi guru PAUD ya. Betul. Ternyata sangat sulit. Sangat sulit. Pantesan semua guru dibilangnya kan ini Iya. pahlawan tanpa tanda jasa. Oh iya begitu ya. Ya, karena dia memang tidak pamrih, mengajarkan ke anak-anak dengan ketulusan Iya. hati, dengan kesabaran, dengan ketekunan ya. Betul. Kalau kita di guru PAUD itu jargonnya sajuta, kita sabar, jujur dan tawakal. Oh, sejuta. Iya, gajinya berapa? Sabar, Sejuta. sejuta. Sabar, jujur, sabar, jujur, tawakal. Iya, betul. Di bawah sejuta pun juga nggak apa-apa, alhamdulillah, bersyukur aja. Betul, Gitu. kebanggaan ya kalau anak-anak. Pokoknya suatu kebanggaan kalau bisa kita mengajar dalam 1 hari, terus anak-anak itu fokus. Ya mungkin ada sedikit yang nggak fokus, tapi kita langsung bisa kondisikan ya. Tapi Iya. kalau sudah buyar itu rasanya tuh ya Allah kok
Ada apa nih yang kurang nih? Berarti medianya ada yang kurang. Jadi mereka. Kita koreksi ya. Iya, introspeksi diri ya. Oh, apa sih yang kurang? Mungkin dia harus dibawakan makanan atau warna-warna yang merah yang mereka membuat tertarik, kayak gitu-gitu kali ya. Sekali. Bahkan ketika menghadirkan media pun kadang Bu Guru kan penuh dengan intrik. Iya dong. Misalnya, coba hari ini Ibu bawa apa ya? Gitu. Siapa yang tahu? Jadi kalau seandainya berantem di rumah terus ngajar bagaimana tuh Bu? Oh iya, itu profesional ya? Profesional. Udah, pokoknya kalau udah di sekolah sudah dilepaskan lah yang penat-penat di rumah. Oh gitu. Iya. Karena masalah mood itu penting ya. Betul, untuk mengajar. Kalau nggak mood, gurunya nggak mood, anak-anaknya juga bagaimana nanti ya? Betul, nggak akan tersampaikan. Benar-benar harus ekspresif, happy, udah pokoknya untuk anak-anak. Hebat lah ya. Amin. Demi anak-anak ya. Apalagi anak-anak yang kita ajarkan menjadi orang-orang yang hebat. Iya. Lulus di UT dengan waktu yang pas, ya kan, dengan nilai yang terbaik. Atau misalnya dia malah pertukaran mahasiswa, dapat beasiswa. Kayaknya kita yang ngajar itu bangga ya. Betul. Itu anak didikku dulu tuh, dulunya suka ini. Ternyata sekarang pintar banget gitu. Misalnya, yang dulunya pemalu, terus ketika di SD atau mungkin di jenjang yang lebih tinggi, ternyata jadi pede, bisa kompetisi di sana sini. Wah, itu suatu kebanggaan itu pastinya. Iya, itulah setiap orang punya keahlian dan nggak semua orang bisa diberikan keahlian yang banyak. Jadi kalau kita punya ahlinya di sini, yang di sini ahlinya di sini, jadi nggak semua profesi kita harus makan. Betul. Tetap harus berbagi. Karena ya. Orang tuh punya satu kelebihan dan kekurangan. Iya, betul. Oke, nah kita tadi media pembelajaran yang pertama, yang kedua contoh. Betul. Ya, yang ketiga ya memang ini media pembelajaran itu punya penting tuh, kenapa sampai ada media pembelajaran itu pentingnya. Terus sekarang unsur. Saya ada satu yang terlewat, mungkin bisa saya sampaikan ya, terkait urgensi ini kan, bahkan ada penelitian ini Mbak. Saya boleh saya tampilkan di slide ya. Ini ada terkait penelitian kenapa itu begitu penting media ini, karena memang tadi sebenarnya sudah sekilas saya sampaikan bahwa memang anak-anak ini kan bagaimana sih tertariknya. Nah, ternyata di penelitian disebutkan dengan adanya media ini 75% ini melalui media visual ya, anak-anak ini menarik gitu bagi mereka gitu kan. Kemudian 38% melalui media yang disajikan hanya dengan indera saja, ini hanya 30% ibaratnya meresap ke dalam pengetahuan anak seperti itu. Dan 6% melalui indera perabaan dan sentuhan, kemudian 6% lagi melalui indera penciuman dan lidah. Ini artinya media visual ini lebih besar gitu ya perannya daripada mungkin media yang lain. Tapi akan lebih baik jika media ini antara audio dan visual seperti itu. Ini ada juga penelitiannya, bisa kita lihat. Nah, ini di sini ini hubungan jenis pengetahuan dengan rangsangan. Ini yang berwarna merah ya ini ya. Berwarna merah ini kan audiovisual. Nah, ini diteliti ternyata dengan media audiovisual ini pengetahuan ini bisa mengendap lebih lama daripada yang lain seperti itu. Dengan kalau auditori mungkin setelah 3 hari ini kan menurun ya. Ini kan setelah 3 jam mungkin pengetahuannya masih tinggi. Nah, kemudian setelah dilakukan penelitian, kemudian setelah 3 hari ternyata yang paling mengendap lama ini memorinya di anak yang visual, yang audiovisual. Yang melihat dan mendengar seperti itu. Nah, itu berarti kan betapa pentingnya ya media itu dihadirkan dengan sedemikian menarik oleh para pendidik atau bapak ibu guru. Berarti memang rata-rata semua anak-anak sukanya melihat ya. Iya, sukanya menonton. Karena penglihatan tuh paling besar persenannya. Betul. Kalau mendengar itu cuma 13% ya, dikit ya. Betul sekali. Oke. Semoga mengerti nih mahasiswanya. Amin. Semoga mengerti. Nanti boleh tanya jika ini kurang paham. Benar, kita sediakan tempat kok untuk bertanya. Betul. Nah, satu lagi nih pertanyaan sebelum kita ke segmen yang kedua. Apakah media pembelajaran ini memiliki unsur-unsur yang penting? Nah, tadi kan di awal kita sebutkan, saya sebutkan bagaimana sih media ini bisa dikatakan sebagai sebuah media memenuhi syarat. Nah, ini ada unsur software atau perangkat lunak atau pesannya itu sendiri, dan ada unsur hardware atau perangkat keras. Mungkin saya bisa ambil contoh misalnya televisi. Jadi televisi itu bisa dikatakan media ataupun bisa dikatakan bukan sebagai media. Bukan sebagai media jika memang tidak ada hal-hal yang akan kita sampaikan terkait televisi itu. Jadi dia hanya intinya perangkat keras aja, hardware-nya aja, tanpa ada konten atau isi ataupun pesan-pesan. Tapi jika bisa kita katakan sebagai media apabila misalnya kita hadirkan ke dalam sebuah pembelajaran kepada anak-anak usia dini khususnya,
televisi kita kita hadirkan sebagai sebuah alat komunikasi. Kita perkenalkan untuk anak-anak. Apa saja sih mungkin ya televisi itu apa fungsinya, kemudian bagaimana sih cara menonton televisi atau mungkin bagaimana sih cara kita menggunakan waktu untuk menonton televisi. Jadi, apa aja yang harus ditonton. Iya, betul, seperti itu. Jadi itu bisa dikatakan sebagai sebuah media. Jadi anak-anak memiliki pengetahuan tentang itu televisi. Atau mungkin apel ya, apel hanya sekedar sebuah apel jika tanpa tadi mungkin kita bisa sampaikan ke anak-anak, oh apel ini mengandung vitamin, kemudian selain itu mungkin nutrisi lain, biar mereka tuh ada tertariknya. Betul, bahkan mungkin apel bisa kita olah sebagai apa saja. Benar. Seperti itu. Jadi itu sebuah pengetahuan untuk anak-anak. Betul. Kalau cuma dikasih apel doang mereka juga nggak ngerti ya. Iya. Ini makan gitu tanpa ada penjelasan. Iya, hanya benda biasa saja seperti itu. Jadi semua orang tua atau semua guru ya memang harus pintar untuk memberikan pencerahan lah. Betul sekali. Kepada anak-anak ya. Iya, betul sekali, Mbak. Karena mereka ini kan CD kosong. Apapun yang diisi orang tuanya. Iya, betul. Ya, anak-anak akan mengikuti. Kertas putih ya. Betul. Diisi apapun akan ngikut. Iya, kalau televisi kan memang kita hadirkan untuk sesuatu bahan ajar juga. Bisa, iya. Melihat program dan acaranya TV sebagai bahan ajar untuk anak-anak. Betul sekali. Jam berapa mereka boleh tonton? Ya, apa saja sih yang boleh? Apa saja programnya yang boleh? Ya, berapa lama screen time yang mungkin bagus untuk mereka. Kalau terlalu lama nanti akibatnya apa ya anak-anak. Kita bisa seperti itu ajarkan kepada anak-anak. Iya, seperti itu. Jadi tidak bisa dibiarkan begitu aja sama orang tuanya. Ya udah sana nonton, ya udah sini uang jajan gitu ya, nggak bisa ya. Ketika di sekolah, ketika sudah, oh iya Ma, tadi aku kata Bu Guru, tadi kan pas kita belajar tentang televisi, ternyata aku kalau nonton TV misalnya hanya boleh 30 menit loh, biar mataku itu tetap sehat. Seperti itu. Jadi anak-anak, orang tua juga nggak perlu lagi mungkin bawel, marah-marah gitu kan, melarang anak yang nonton TV. Ternyata mereka di sekolah setelah dapat pengetahuan dari Bu Guru, alhamdulillah nih di rumah bisa dipraktekkan seperti itu. Kayaknya seru banget ya Alhamdulillah, amin. Seru banget. Dan mudah-mudahan semua mahasiswa hari ini semuanya nonton prodi dari PAUD, dan juga semua ibu-ibu dimanapun dan guru-guru yang memang mengajarkan PAUD untuk anak-anak, semoga memang nonton itu kita harapkan, karena ini ilmu yang paling penting banget ya, nggak bisa didapat dari mana-mana, dari tutor ini bisa dapat. Oke, masih sama Bu Tia, kita di program tutorial radio. Nanti kita lanjut kembali ngobrol-ngobrol kita. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Nama saya Suraida. Saya belajar di UPBJ UT Makassar. Dari kampung ke tempat perkuliahan itu jauh, jaraknya dari Pasir ke Selayar itu sekitar 54 km. Saya nyebrang laut ke Labuan Nipaya. Kemudian saya naik motor ke Kota Benteng. Banyak yang saya alami yaitu terkendala hujan di jalanan, kendaraan tidak ada, kemudian tidak lancar itu alat transportasinya, perahu juga tidak lancar, kemudian akses internetnya juga tidak ada di sana, sehingga kita nanti ke Pokjar baru bisa main internet, cari informasi, kemudian jarak tempuhnya juga itu susah sekali ya. Dengan adanya IT ini, saya bisa belajar mandiri. Pokoknya ilmu yang saya dapat di sini, saya bisa fungsikan di sekolah, di tempat saya mengajar. Kemudian banyak pengetahuan yang saya dapat, banyak ilmu yang saya dapat dari perkuliahan saya ini, terutama dalam proses belajar mengajar, kemudian administrasi di sekolah, banyak. Kemudian ada lagi, pokoknya ada lagi pengalaman yang saya dapatkan
waktu saya ke Lombok, bagaimana keseruannya di sana, bisa berkumpul sama teman-teman fakultas di seluruh Indonesia Timur, bisa mempunyai teman yang banyak, pengalaman yang banyak. Pokoknya saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Melalui ilmu yang saya miliki, insya Allah saya berhasil, sukses nanti, dan saya bisa menjadikan kedua orang tua saya bisa membuat dia bahagia. Untuk mama, untuk ibu saya yang tersayang, saya bangga sekali punya ibu seperti itu. Meskipun dia sakit, dukungan moralnya tetap ada. Dimanapun saya berada, komunikasi lewat telepon juga tidak pernah putus-putus. Sosialisasi dan promosi di Kabupaten Kepulauan Selayar telah berlangsung dan akan berkelanjutan dan mampu mendukung dunia pendidikan di Kepulauan Selayar dan akan menjadikan mahasiswa dari Selayar terbaik. UT hadir untuk mengemban amanah bangsa yang luhur dalam meningkatkan kecerdasan dan bermartabat bagi Indonesia tercinta. Mari kita bangun dan jaga negeri ini dengan mewujudkan pagar bangsa yang berkualitas. Station for All. Kita lanjut kembali ya, ngobrol-ngobrol kita sama Ibu Muktia Pramitasari MPD yang biasa terkenal dengan panggilan Ibu Tia. Ais, ketawanya aja garing. Terima kasih. Gimana ngobrolnya ya? Bisa aja. Keren lah suaranya. Wow, aku agak-agak minder gitu sih. Oh iya, takut ini ya kegeser ya Mbak. Kegeser nggak apa-apa, justru kita harus tandem. Oh gitu ya. Bolehlah nanti saya ikut belajar jadi penyiar. Benar. Nah, topik kita hari ini adalah media pembelajaran PAUD. Penulis BMP-nya Dr. Asep Heri Hernawan MPD dari Fakultas FK, program studi S1 PAUD, program ke-1 ya. Iya. Oke. Dan tujuannya adalah semoga mahasiswa bisa memahami media pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar di PAUD. Ya kan? Betul. Tujuan yang pertamanya mahasiswa biar ngerti sebenarnya. Iya, betul. Biar ngerti, betul. biar paham dan bisa menyampaikan nanti implementasikan di kelas. Paling tidak itu. Misalnya di kelas dia masih grogi untuk anak istri. Betul sekali. Atau istri untuk suami dan anak. Iya, betul, untuk ponakan. Betul, kan hidup boleh, itu yang paling hebat adalah yang sukses ada orang yang bermanfaat untuk orang-orang terdekat. Betul. Iya. Itu yang paling penting ya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan berikut. Ujian tesis ini pertanyaan berikut. Ujian tesis berat. Iya. Semoga nggak ada revisian ya. Betul, itu yang selalu didoakan. Berdasarkan pemaparan Ibu Tia tadi terkait media pembelajaran, berarti media pembelajaran tersebut memiliki banyak kegunaan atau manfaat. Pasti. Betul tentunya. Ya Bu Tia. Betul sekali. Nah, bisakah Bu Tia sebutkan manfaatnya apa sih? Oh iya, Itu boleh aja. Nah, ini biar juga teman-teman yang dimanapun berada ini ya bisa lebih paham. Tadi kan kita sudah kita sampaikan nih penelitian ternyata media visual dan auditori kan bisa lebih membuat mereka ini menyerap pengetahuan. menyerap pengetahuan. Mungkin juga bisa dilihat di slide teman-teman juga semuanya bahwa media ini punya nilai dan manfaat gitu seperti itu. Nah, khususnya di PAUD. Nah, ini yang pertama membuat konkret konsep yang masih abstrak. Artinya tadi kita bisa kita bicarakan bahwa anak usia dini kan tidak bisa berpikir secara abstrak. Nah, itu artinya nih ketika ada sebuah mungkin kita tema atau mungkin topik pengetahuan yang akan kita sampaikan ke anak di kelas, dengan adanya media ini jadi lebih nyata lagi, lebih konkret seperti itu. Contohnya ini bisa kita lihat. Misalnya kita ingin memperkenalkan tentang angin seperti itu. Nah, kalau tidak ada media, bagaimana nih Mbak kira-kira di kelas kalau untuk anak usia TK ya? Berarti kita harus gambar anginnya tuh gitu. Nah, ini bisa kita lihat ya di layar mungkin teman-teman. Jadi mungkin Bu Guru bisa menghadirkan seperti video seperti itu atau mungkin gambar seperti yang ada di PowerPoint gitu kan. Kemudian bisa melalui mungkin
gambar-gambar yang apa ya dibawa bu guru gitu ya langsung ke kelas gitu ya, mungkin ilustrasi buku angin, gambar atau ilustrasi angin ya. Atau mungkin nanti untuk tambahan lagi mungkin ibu guru bisa mengajak anak-anak keluar kelas, merasakan bagaimana angin, spoi-spoi gitu ya. Jadi satu hari itu semua yang dibahas adalah tentang angin gitu dari awal sampai akhir pembelajaran, dan media itu memegang peranan utama, penting. iya. Oke. Dan mungkin bisa saya sampaikan mumpung ingat ini, jadi kebanyakan kalau guru-guru PAUD ini, mudah-mudahan enggak sekarang, mudah-mudahan saya salah, masih terpacu pada terpaku pada media yang berbentuk lembar kerja gitu, yang Lembar dipahami. kerja. Padahal Oke. mungkin anak-anak itu ketika di kelas itu tidak hanya lembaran kertas aja, jadi mereka bisa bermain dengan apa saja, mungkin dengan kipas angin, dengan apapun itu ya. Bermain di luar ya. Betul, bisa seperti itu. Contoh lain juga misalnya kita ingin memperkenalkan tentang yang abstrak tadi ya, tentang sistem pencernaan. Oke. Jadi jangan dipikir anak usia dini kayaknya ketinggian nih kalau tentang sistem pencernaan gitu. Padahal tidak apa-apa, anak itu seperti spons, seperti kertas putih, apapun yang akan kita sampaikan akan dia serap. Mungkin saat itu tidak seperti kayaknya dia nggak bisa deh kayaknya. Padahal sebenarnya mereka menyerap nanti pada saatnya, pada masa pekanya mereka akan mengeluarkan kemampuan itu yang mereka, pengetahuan yang mereka Jadi itu dapat. tersimpan di alam bawah sadar. Iya, betul. Nah, kita bisa mungkin bawa anatomi ke betul. kelas, atau mungkin kita bisa tampilkan video, kita bisa mungkin bu guru bawa gambar, jadi banyak sekali. Seperti itu. Jadi media-medianya banyak. Iya. Dan memang gurunya harus aktif. Betul, Bu guru itu dan harus Pak gurunya PAUD itu harus aktif karena harus mengerti karakter anak. Aktif dan kreatif. Iya. Ya, karena kalau tidak kreatif tadi hanya lembar kerja, setiap hari anak hanya, ayo kita misalnya kalau temanya tentang pencernaan lambung, ayo menulis tentang lambung, menebalkan garis, menebalkan huruf. Jadi anak-anak hanya dapat, jadi literasinya tidak dapat. Jadi hanya sebatas physically lambung. Udah, mereka apa lambung? Mungkin nggak tahu lambung, hanya nulis aja lambung misalnya seperti itu. Tapi kalau ketika guru atau pendidik itu menghadirkan, nah mereka akan inget banget sampai rumah juga akan cerita sama ibunya, serba sama sulit sih semuanya ya, iya, jadi betul. guru ya. Ternyata penuh dengan intrik-intrik, seni, seperti pencitraan, intrik, dan juga harus mengerti karakter setiap anak. Iya, betul. Kalau anak ini hari ini semangat, besok dia malas, apa nih? Nah, betul. Yang supaya membuat dia lebih bergairah hari ini nih, gitu. biar dia mau nih ke kelas misalnya seperti itu. Ada juga nih pasti kejadian nih, mungkin Bu Tia sebagai guru PAUD. Jadi anaknya nangis atau apa, betul. Nanti orang tuanya malah nyalain guru. Iya, betul. Ya, jadi iya, ini kenapa anak saya misalnya nggak mau masuk kelas, padahal mungkin dari rumah mungkin udah diomeli dulu, atau mungkin udah ada hal yang buat anak itu jadi bete. Nah, ketika di kelas ya itu bu guru harus pinter tuh mancing gitu ya, stimulasi mereka biar gimana happy kembali. Seperti itu. Bahkan kalau sempat saya mengajar itu ya, pengalaman anak-anak itu sebelum masuk kelas kita ada jurnal pagi gitu nih, mereka menggambar, atau mungkin bahkan kalau mereka nggak menggambar cerita terserah. Mereka mengungkapkan dulu nih apa nih dari gambar pun, ketika loh kok gambarnya mukanya sedih, kenapa ini, kita tadi tanya dimarahin sama ibu gitu. Iya, tadi dicubit sama mama gitu. Nah itu salah satu trik-trik kita lah sebagai guru gitu. Iya, itu objek-objek ya. Jadi nggak bisa sama anak-anak cuman ngemeng doang, kalau bahasa sekarang tuh ya, harus ada visual yang mereka lihat, harus ada data, harus ada contoh. Kita aja yang besar kalau misalnya ada rekan kita atau mungkin kita ikut sebuah seminar dan hanya mendengarkan kan juga lama-lama ngantuk ya. Tapi kalau ada media, nah itu lebih menarik lagi. Nah ini mungkin saya bisa lanjutkan nih. Lanjut. Tadi kan yang pertama ya, membuat yang abstrak itu jadi nyata ya. Angin konkret. Itu gambar angin. Iya, bisa angin, bisa apapun ya, badai, topan kan nggak mungkin juga ya kita hadirkan Mbak di kelas gitu kan. Nah ini yang kedua, ini menampilkan objek yang terlalu besar atau terlalu kecil. Nah contohnya ini, kalau terlalu besar itu biasanya kan misalnya kapal pesiar. Misalnya kita ada mengambil tema hari ini alat transportasi, subtemanya mungkin kapal pesiar. Nah, kan bisa sih kita ajak anak-anak ke kapal pesiar, tapi kan ada perhitungan biaya, waktu dan lain-lain. Mehong gitu. Nah, betul. Kalau orang tuanya sih kayaknya seneng-seneng aja gitu ya, Mbak. Karena orang tua suka foto-foto. Oh iya, betul. Buat update status kan. Status hari kan, ini. Sekali lagi, kalau mungkin yang di TK yang high class mungkin bisa ya, anak-anak langsung diajak ke kapal pesiar. Tapi kan kalau mungkin ya terbatas ruang, waktu dan sebagainya, kita hadirkan apa ya, video atau mungkin miniaturnya. Atau mungkin
gambar, Ya. bisa seperti itu yang membuat anak-anak menjadi tertarik dan fokus. Dan seperti pulang-pulang ke rumah ngajak ibunya. Iya. Apa? Ajak aku ke kapal pesiar. Iya. Kenapa kamu kok tahu kapal pesiar? Bu Guru Tia yang ngajarin. Betul. Atau kalau nggak kapal pesiar, ya kalau misalnya tentang helikopter, kalau di daerah Pondok Cabe kan bisa Ada. Bisa iya, ke Pondok dekat. Cabe Kalau ya. mau field trip ke Palu Udara. Tapi kalau Iya. mungkin di daerah Tangerang yang terpencil, yang mungkin dia masih pautnya paut ayah, mungkin masih paut minimalis. Tapi kalau lah kapal ya. pesiar jauh loh ongkosnya. Pergi ke Tanjung Priok sana. Nah itu dia. Marina. Makanya itu, nah ini gunanya media bisa Betul. memudahkan Betul, ibu guru mempermudah. untuk menyampaikan informasi. Nah kalau yang terlalu kecil, misalnya virus, kalau sekarang kan Virus. lagi maraknya virus corona ya, Iya. gitu. Nah bagaimana nih kan anak-anak virus corona, nah itu Iya. dia sebagai ibu guru kita bisa menampilkan tadi videonya atau mungkin ya kan ada ya ilustrasi tentang virus gitu ya di Google, ibu guru Iya. bisa ambil lah untuk bagaimana caranya mungkin ditempelkan di styrofoam, anak-anak nanti bisa melihat dengan ukuran yang cukup jelas ya buat anak-anak seperti itu. Atau mungkin bakteri, bisa sih kita bawa mungkin stetoskop atau yang mikroskop ya di kelas. Tapi sekali lagi untuk anak usia dini mungkin bagaimana kita cara ininya mempertimbangkan Oke. dengan sekian banyak anak dengan satu mikroskop misalnya apakah bisa atau bagaimana. Nah mungkin bisa lebih mudah kalau tadi dengan video, dengan buku atau mungkin dengan ya tadi gambar yang disajikan oleh ibu guru. Oke, jadi banyak media-media yang diperkenalkan kepada anak-anak ya. Iya, Supaya anak-anak betul. lebih mengerti sih. Betul, bisa lebih mengerti Tujuannya. tentang virus, tentang kapal, tentang apapun ya. Jadi untuk tema anak usia dini ini tidak terbatas. Nah, jadi apa saja bisa. itu kan yang kebaikannya tuh Bu Tia. Maksudnya Betul. yang baik-baik ini kapal, ini pesawat, Betul, ini betul. apa? Ada nggak kita perlihatkan juga pada anak-anak tentang negatifnya, keburukannya gitu? Keburukan objek yang ini jelek, ini gini, ini misalnya apa virus gitu. gitu, atau Misalnya itu kan virus tuh jelek. Kita harus jabarkan juga tuh. Iya, nggak apa-apa. Anak usia dini di sebelahnya aja misalnya ini virus apa nih? Misalnya istilahnya, misalnya atau mengenalkan tentang padi. Ini istilahnya Oryza sativa. Oke. Anak-anak nggak masalah karena tadi anak-anak spons. Iya. Walaupun saat itu mungkin kayaknya diem, nggak perhatiin, tapi satu saat pasti mereka itu akan tiba-tiba tahu Teringat dan tahu, teringat. iya. Dan nanti di usia jenjang berikutnya mereka oh iya ya dulu bu guruku di TK nih. Iya, karena ada yang mengendap di situ. Betul. Dari beberapa banyak pelajaran ada yang mengendap. Betul. Bahkan kalau tentang misalnya virus, oh bagaimana nih jeleknya atau mungkin akibat buruknya kalau kita terpapar virus. Justru harus anak-anak memang harus dikasih tahu. Harus dikasih penjelasan. Betul. Seperti bencana alam juga, Mbak. Jadi anak-anak itu tahu sejak dini gitu ya, mitigasi sejak dini Iya. mereka terkait kebakaran apa bisa kita Terkadang kan ajarkan. sebagai orang tua itu ada PR-nya begini, anak-anak itu kan kita takut ya Iya. untuk membicarakan tentang sesuatu ya, Iya, misalnya tentang yang negatif, Betul, misalnya betul. yang harusnya ada pendidikan yang harusnya Iya. nggak boleh, Oh iya. atau kita sebagai orang tua ngobrol, nah, itu kan ada hal-hal yang seperti itu tuh Bu Tia. Oh iya. Menurut Bu Tia gimana sebaiknya? Sebenarnya Jadi mungkin- guru atau orang tua, Iya. banyak loh anak-anak sekarang lihat HP tanpa Iya. diblok dong. Betul. Oh, ini kok Oh iya lihat hal-hal yang hal-hal yang negatif. Nah, itu yang betul. maksud saya. Gimana cara menjelaskan Ibu Tia mungkin punya pengalaman itu? Iya, nah di PAUD itu ada sebetulnya pendidikan seks sejak dini. Nah, itu maksud saya. Yang dirasa tabu padahal sebetulnya enggak. Nah, itu yang lalu ya zaman dulu orang tua itu mungkin kalau membicarakan tentang organ vital Iya, itu nggak boleh di depan sepertinya, anak gitu kan. takut dengan Takut. dan bicaranya dengan istilah-istilah ya. Betul. Nah kalau sebenarnya kalau yang bagus nih, alhamdulillah nih saat ini sudah ada pendidikan seks Iya, itu. itu. Jadi ke anak pun bisa kita sampaikan. Nah Oke. kita tuh punya bagian tubuh nih, Iya, jadi kepala, jangan pundak. sampai dipegang, jangan sampai disentuh Iya, gitu-gitu ya. kita perempuan Oke. punya alat vital sendiri. Oh, jadi boleh dijelaskan boleh ya? dengan sama- istilah ilmiah. Oke, Iya, oke. seperti itu. Jadi bukan dengan istilah yang aneh-aneh itu. Iya. Nah, anak-anak nanti justru akan bingung. Bahkan kalau untuk anak perempuan, ini pengalaman saya sebagai ibu juga, semenjak anak saya kecil, mereka sudah saya kasih tahu, oh ini loh Oh, oke. Bunda sedang haid. Jadi mereka udah Iya. tahu resikonya. Resiko, Kalau ini betul. begini, resikonya begini. Betul sekali. Tapi kalau tidak dijelaskan, nanti kalau di saat di luar kenapa-napa malah nggak Nah, paham. betul. Dan
kebanyakan kalau zaman dulu mungkin kalau itu kaget ya. Kaget, kita kan nggak boleh. Kalau anak saya sendiri udah santai aja gitu karena oh iya dulu Bunda pernah cerita kok. Karena sudah ada penjelasan dari awal. Betul. Oke, iya, seperti itu kurang lebihnya. Jadi mudah-mudahan nih yang nonton bisa ngerti. Sebagai ibu gimana caranya dengan anak, sebagai guru bagaimana dengan anak murid. Oke. Mantap lah, udah jelaskan terperinci lah ya. Iya. Masih ada nih Mbak sebenarnya. Lanjut. Masih ada 2 poin lagi terkait manfaat ya. Monggo. Mungkin tadi selain memperlihatkan yang benda kecil, betul, yang besar, memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat. Gerakan yang terlalu cepat. Misalnya kalau di sini saya tampilkan katak sedang menangkap lalat. Oh iya, katak menangkap lalat. Cecak menangkap nyamuk. Iya, itu cepat. Kan, kita sedang belajar seperti itu atau belajar tentang pertumbuhan, pertumbuhan tanaman dan sebagainya. Bisa kita tampilkan video untuk anak-anak. Seperti itu. Ya, jadi kan kalau misalnya mau memperhatikan kupu-kupu sedang apa, tentunya sedang mengisap madu bunga juga susah kali ya kalau kita langsung ke alam gitu ya. Betul. Mereka juga akan kabur kupu-kupunya kan. Kupu-kupunya lari sebelum kita nyampe. Sebagai guru dengan video bisa. Betul. Kemudian yang keempat ini adalah menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat dalam lingkungan belajar. Misalnya mau belajar tentang hewan, singa, harimau, atau mungkin ikan duyung. Nah itu kan sulit ya. Nah tadi kita bisa tampilkan video atau gambar ya. Betul, atau gambar seperti itu kurang lebihnya. Oke. Nah tadi di awal kalau kita boleh balik nih. Boleh. Ke awal ya. Sekilas kan Bu Tia bicara tentang klarifikasi media pembelajaran. Iya, betul. Nah, bisa dijelaskan nggak Bu? Oke. Apa sih klasifikasi dari contoh untuk media pembelajaran. Monggo. Bisa kita lihat juga ya, ini teman-teman semuanya yang menyaksikan UT Radio. Jadi ada banyak sekali ahli yang menyampaikan terkait media, terkait klasifikasi. Nah ini mungkin saya ambil sebagian saja, nanti mungkin teman-teman yang di Indonesia dan juga di luar negeri nih ya, teman-teman PAUD nih, PAUDers bisa searching sendiri, banyak sekali artikel, banyak sekali sumber-sumber ya dari dari Google dan lain-lain. Nah ini untuk yang saya tampilkan di sini adalah klasifikasi yang disampaikan oleh Ray Gelut. Yaitu ini ada beberapa seperti media berbasis manusia. Nah, mungkin tadi kita sempat ngobrol tadi ya Mbak Ella bisa loh bisa dijadikan sebagai media. Benar. Karena di PAUD nanti misalnya tentang tema profesi. Kan bosan ya, profesi dokter, polisi sepertinya kan bosan. Coba kita tampilkan yang lain, profesi penyiar radio ataupun YouTuber. Bisa kita tampilkan. Bisa. Mungkin nanti Mbak Ella bisa tuh kita hadirkan di kelas. Ini boleh. dia teman-teman nanti bisa praktek, mereka nanti praktek jadi penyiar. Pasti anak-anak akan lebih senang daripada hanya melihat mungkin gambar. Ini penyiar radio kan nggak ada bedanya, ini penyiar radio sama mama saya nggak ada bedanya ini fotonya, misalnya seperti itu. Kalau Mbak Ella tampil ke kelas, wah anak-anak akan sangat antusias. Pokoknya yang penting selesai talkshow ini aku langsung ganti nama Mbak Ella. Oh gitu. Maaf Mbak Emil. Mohon maaf sekali. Nanti apa Bu Tia? Tuh, ketawa ya. Sengaja ini supaya lebih luas ya. Lebih lembut jadinya. Emil tadi Ella ya. Nasi kuning lagi nanti ya Mbak. Emil enak mikirin ya. Oh iya. Jangan enak dicemil. Tadi baru bilang itu ya. Jadi itu klasifikasi media pembelajaran. Ya, tadi media berbasis manusia gitu ya. Banyak ya guru, instruktur, pelatih banyak sekali sekarang bisa dieksplor oleh ibu guru. Kuncinya adalah Bapak Ibu guru. Kemudian media berbasis cetak ya, seperti ya buku, LKS, lembar kerja siswa, kemudian pamflet, brosur dan sebagainya. Kemudian ada media berbasis visual, ya bisa seperti gambar, foto, bagan dan sebagainya. Media berbasis audiovisual seperti video juga bisa, film, televisi dan sebagainya. Dan karena saat ini udah mulai era internetnya luar biasa, jadi media berbasis komputer ini dihadirkan. Jadi anak-anak sudah nggak asing lagi ya terkait media berbasis komputer seperti itu. Kemudian juga ini sebenarnya sama yang menurut Anderson ini kurang lebihnya media berbasis audio, ada kaset audio, ada siaran radio, ada CD, kemudian bahan cetaknya ada gambar atau foto atau buku, modul dan sebagainya. Sampai pada tadi media komputer ya, kalau kita compare gitu ya, itu sama intinya sama, hanya mereka mungkin ya namanya masing-masing punya pendapat gitu. Jadi kita bisa buat referensi sebagai mahasiswa, mungkin teman-teman bisa jadikan referensi. Kalau untuk guru sendiri sebenarnya pada intinya adalah
bagaimana kreativitas guru, Mbak Emil, seperti itu. Biarpun mungkin di sekitar kita ada banyak media yang bisa kita manfaatkan, tetapi kalau pengetahuan guru atau pengalaman masih apa ya, masih belum out of the box gitu, masih ya udah LKS aja, nanti anak-anak menulis, mewarnai. Jadi receh dong pengetahuan. Jadi itu aja, nanti anak-anak bosen. Karena kan anak suruh lihat buku gitu betul, ya. Bahkan hanya mewarnai saja itu juga anak-anak bosan. Tapi saya kalau misalnya bosan. disuruh lihat buku gitu, saya bisa kok jadi guru PAUD. Oh iya pasti. Kalau cuma suruh lihat buku anak-anak gitu. Bahkan Mbak Emil, jadi bukan hanya anak yang bosan, bu guru juga bisa bosan mengajar. Karena setiap hari hanya itu aja. Coba kalau kita bisa explore ya di lingkungan kita. Hari ini misalnya temanya tentang orang tua, banyak yang kita bisa eksplor. Kadang bu guru hanya terpaku pada menulis kata orang tua, mewarnai anggota keluarga, kan seperti itu. Jadi bagaimana kreativitas guru ini dengan berbagai macam referensi yang mereka dapat seperti itu. Tapi bukan cuma anak-anak, orang tua pun kalau dikasih makan setiap hari sayur asam juga bosan. Nah, itu pasti pengennya besok sayur sop, besok sayur bayam. Betul, ya dong. Terus kalau kita dengan trik kita sebagai istri itu aja juga bosan. Nah iya betul. Jadi memang harus banyak warna. Benang merahnya kemana-mana ini ya Mbak Emil ya. Warna itu penting. Betul. Hidup itu berwarna. Nah, dan Indonesia pun buktinya beragam-ragam kan. Bineka Tunggal Ika, bersuku bangsa berbeda, beragama yang berbeda, tapi tetap satu. Nah, bahkan itu. Mbak Emil, kalau kita sebagai ibu guru kreatif ataupun ibu rumah tangga kreatif, tempe aja bisa banyak kan? Kita bisa variasikan. Nah, kurang lebih seperti itu analoginya. Bener kan? Tempe goreng, tempe tepung, tempe apa-apa, tempe opor. Setiap hari lauk tempe nggak masalah, tapi berbeda rasa. Hari ini disemur, besok disambelin, besok dipenyet. Nah, tempe juga seperti itu. Ibu guru rasa. juga betul. Ibu guru juga seperti itu di kelas. Setiap hari harus memikirkan besok ini apa yang bikin anak-anak happy. Kadang bukunya sama. Buku modulnya sama. Tetapi diwarna-warnakan aja ya kan. Mungkin direndang hari ini tuh buku. Itu betul. Besok dicincang apa diapa? Atau disemur ya kan. Nah, jadi semakin lega kan, semakin betah kan siarannya. Betah banget. Pengen nambah 2 jam ya. Ambil saya kalau ada yang magang lowongan. Langsung ke produser kita ya. Gitu ya, boleh. Nah, ini kan jadinya enak ngobrol dan bisa dipahami. Karena kalau kita ngobrol juga terlalu tegang, terlalu teoritis sulit juga untuk dipahami. Betul. Kalau dengan adanya bercanda sedikit-sedikit, insya Allah mahasiswanya pun nonton jadi betah. Mudah-mudahan itu triknya guru PAUD agar mereka nggak berasa ternyata saya lagi belajar. Itu triknya penyiar juga, mengajak narasumber supaya yang nonton juga betah. Nah itu dia. Wah, senyum terus, nggak perlu cantik tapi dia tersenyum terus. Oh iya. Kan akhirnya jadi enak dilihat. Habis diangkat dibanting gitu ya. Kayaknya Butia asik, tapi Butia emang nggak cantik tapi manis gitu ya. Manis. Habis diangkat dibanting. Itu mantap itu. Iya. Oke, kayaknya semua materi sudah tersampaikan. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Sebelum kita ke arah kesimpulan, ini kita lihat dulu ada pertanyaan-pertanyaan nih, Butia. Boleh. Ya, kita lihat pertanyaan itu lumayan sih. Mudah-mudahan ada berapa ribu Mbak pertanyaan Mbak? Oke, Derin hadir dan menyimak, kayaknya ada 10.000. Masya Allah. Derin hadir dan menyimak dari UPBJJ UT Kupang. Masya Allah, mudah-mudahan bisa main ke sana nih. Ya, selamat UT Kupang, semoga kamu sehat walafiat bersama keluarga ya. Amin. Ada Muhammad Muzaki Alfarizi. Hadir juga Bu, Muzaki nama saya Bu katanya. Oh gitu. Saya nonton dari awal nih. Masya Allah, terima kasih. Pokoknya sampai selesai deh Bu. Menarik ya Mbak kita. Bener. Kita menarik semuanya. Iya. Harus pede. Betul. Nunggu orang memuji kita kelamaan. Self love ya berarti ya. Kita puji sendiri aja diri kita ya kan. Ada Nenga Wiratna, saya menggunakan media buku bergambar dengan berwarna pada anak kami nih Bu Tia. Betul. Dalam memperkenalkan berbagai jenis binatang serta cara berkembang biaknya. Nah, mohon pencerahan dong Bu Tia, adakah media yang lebih baik selain buku bergambar untuk mentransfer informasi kepada anak saya yang masih usia dini? Terima kasih Bu Tia, monggo dijawab. Terima kasih pertanyaannya. Sangat bisa dan banyak sekali selain media pembelajaran buku tadi ya. Misalnya saja saya ambil contoh ingin memperkenalkan ayam gitu ya, dan bagaimana cara berkembang biaknya dan sebagainya. Kalau memang memungkinkan membawa ayam gitu ya ke sekolah, itu juga akan sangat menarik bagi anak. Nah nanti anak-anak akan banyak sekali tuh pertanyaan dari mereka.
akan mungkin selain pertanyaan juga akan anak-anak menceritakan pengalamannya terkait ayam. Apalagi anak-anak yang di perkotaan ya jarang sekali kan Mbak Emil ya, mereka menghadapi ayam atau mungkin kelinci, yang binatang yang masih yang jinak ya, yang maksudnya bukan buas seperti itu. Bisa kita hadirkan. Tapi kalau satu anak minta ayam, ibu bawain ayam. Kalau satu anak lagi minta bawa sapi, bagaimana cara ibu bawanya? Nah, itu yang bisa sulit ya. Kita bisa field trip. Kalau memang memungkinkan. Tapi kalau tidak ya tadi kita bisa pakai video atau gambar. Tapi juga bisa memang kalau seperti ikan, kelinci, ayam itu masih memungkinkan untuk dibawa ke kelas. Nah, nanti selebihnya untuk bagaimana cara perkembangbiakannya. Nah, tadi video bisa kita hadirkan. Setelah itu mungkin Bu Guru mau nambah lagi dengan media gambar itu akan lebih bagus seperti itu ya. Jadi buku itu salah satu saja, mungkin yang menunjang yang lain tadi bisa video, bisa jadi harus kreatif juga orang tuanya. Betul, harus banyak, nggak hanya satu aja gitu. Oke, Neng Wiratna, sebenarnya kalau nonton dari awal pasti paham apa aja yang harus dipersiapkan untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita lebih pintar ya. Iya, betul. Nah, ini pertanyaan masih dari Nengah. Ini katanya anak kami baru umur 4 tahun, Bu. Betul. Setelah sering diajak bercerita tentang pesawat, sekarang setiap bangun tidur minta beli pesawat. Kita cerita tadi jadi minta beli kapal ya kan. Minta beli pesawat. Bagaimana dong Bu? Kan uang kami tidak cukup. Oh gitu. Jadi ya tadi kita tuh mengajar anak itu atau membimbing anak itu seperti sebuah seni. Ketika bicara tentang pesawat ya gitu, minta pesawat, minta mobil. Ya sebenarnya untuk first stepnya ya anggaplah doa. Siapa tahu di masa depan anak kita jadi crazy rich gitu ya. Karena kan kata-kata kan itu doa. Betul. Nah yang kedua bagaimana kita triknya memberitahu anak? Ya orang tua itu tadi bisa mengedukasi anak dari berbagai macam sisi ya. Misalnya, mereka bisa bercerita atau mengatakan kondisi kita saat ini, misalnya, oh bagaimana ya kalau pesawat itu harganya seberapa, gitu kan, dan bagaimana nanti suatu saat bisa beli dengan apa ya, dengan cara menabung dan sebagainya. Tetapi orang tua juga bisa mengarahkan, mungkin tidak perlu kita beli pesawat, gitu ya, kita bisa naik pesawat loh dengan cara beli tiket dan sebagainya. Tetapi kita arahkan anak itu ya memang jangan dipupus gitu ya. Misalnya mana cita-citanya bisa jangan. Kita aja cuma seperti ini, mana bisa beli pesawat. Nah, kita mungkin bisa menabung, mengarahkannya. Kita menabung. Yang realistis dulu gitu ya. Mungkin sementara ini kita belum bisa, tapi kita bisa loh menabung untuk untuk beli pesawat. Naik pesawat dulu. Naik pesawat. Suatu saat mungkin diarahkan nanti kalau kamu menjadi anak pintar, jadi anak hebat, kamu bisa mungkin suatu saat bisa membeli itu kapal, beli pesawat. Iya, kita kasih aja anak contoh-contoh crazy rich lah yang punya pesawat, itu nggak masalah gitu. Sebenarnya bisa jadi contoh Bapak Presiden kita dulu. Itu mereka hanya seorang petani, Pak Soekarno. Tapi karena rajin belajar, pintar, akhirnya menjadi presiden dan sebagainya. Iya, akhirnya jadi presiden. Banyak contoh-contoh orang-orang hebat yang memang dari nol ya. Bukan orang hebat dari orang kaya raya. Jadi kalau gagal, bapaknya masih ada uang untuk kasih lagi. Berarti kan betul. Harusnya memang benar-benar orang dari nol yang memang berjuang, berusaha, berdoa, perjuangannya kuat sehingga menjadi orang yang hebat. Betul ya. Dan ini masih ada pertanyaan dari Neng Halika yang penasaran terus ya. Tanya terus ya. Apa nih? Mana yang lebih baik Bu Tia didahulukan pada anak usia dini? Apakah pemenuhan bahasa kasih sayang seperti yang dijelaskan oleh Gary Chapman atau transfer ilmu pengetahuannya? Terima kasih. Jadi untuk anak usia dini itu yang pertama ya bagaimana membuat mereka tuh nyaman dulu gitu ya. Ketika baik di rumah ataupun di sekolah ya, ketika anak-anak sudah nyaman, apapun yang akan kita sampaikan akan terserap seperti itu. Jadi ya sebenarnya yang tahu adalah seorang tua atau guru sendiri gitu ya. Tapi yang pasti adalah nyaman dulu. Mereka sudah terpenuhi kebutuhan fisiknya, kemudian emosionalnya bagaimana. Baru setelah itu apapun tadi pengetahuan, informasi pasti akan bisa. Contohnya lain juga seperti mungkin membaca menulis ya. Itu kalau dalam waktu 1 bulan atau 3 bulan itu sudah anak sudah mahir. Tapi orang tua sekarang kan lebih berlomba-lomba mendrilling mereka les baca tulis. Padahal yang penting adalah bagaimana mereka tertarik dulu nih, minat untuk membaca. Apa gunanya mereka bisa baca tapi mereka nggak suka membaca? Iya kan Mbak Emil ya? Apa gunanya mereka bisa baca nih, lancar baca kelas sih media pelajaran, tapi mereka nggak suka membaca buku. Terus kebiasaan orang-orang tua sekarang kalau misalnya anak disuruh belajar nggak mau jadi berantem. Betul. Anak main HP terus akhirnya dicubit dan akhirnya berantem sama orang tuanya. Ngajarin anak jadi berantem. Betul. Seperti itu. Itulah. Yang pasti kooperatif lah dengan anak kita, jadi teman anak, bukan jadi orang tua. Tadi juta. Sabar juta wakal. Sabar ngurus anak, jujur. Tarik ulur seperti layangan ya Mbak Emil ya gitu. Ntar
gaji ya Mas suami. Gajinya Betul. paling tinggi loh. Wah, itu benar. Kasih sayang gajinya. Nah, itu yang utama. Mengalahkan segalanya. Betul, kan? karena kalau udah pikirannya nggak ada kasih sayang, konflik terus, untuk Iya. anak juga kan mereka akan kondisinya tegang ya, otak Iya. pun nggak akan mau dikasih materi apapun, Jadi mereka nggak akan bisa. garis besar dari topik kita hari ini adalah memang perhatian dan kasih sayang ya Iya. kepada anak dan Betul. kepada orang-orang di sekeliling Betul, kita. betul Karena dengan sekali. kasih sayang semuanya bisa jadi aman, damai, Betul sekali. ya bisa jadi nyaman Bisa tadi. jadi nyaman, Karena rezeki kasih juga sayang lancar ya Mbak ya. Iya. Gitu. Asal jangan salah persepsi. Nah, Dikasih betul. kasih sayang jadi GR. Nah, betul. Bahaya ya. Bisa mengklasifikasi. Oke, pertanyaan sudah selesai semua. Terima kasih banyak yang sudah ikutan di kolom komentar YouTube. Silakan Bu Tia, kesimpulan Ya, dari baik. sesi kita Terima hari kasih. ini. Untuk kesimpulannya adalah media pembelajaran itu sangat penting, utamanya di PAUD ya, karena tadi Pak usia dini adalah masa usia berpikir secara konkret, secara nyata. Kalau kita sebagai guru tidak menghadirkan media, maka anak-anak tidak akan bisa fokus ya, tidak akan bisa tertarik untuk menerima pengetahuan dari ataupun tema yang akan kita sampaikan. Dan Oke. sekali lagi sebagai ibu guru harus kreatif, Oh, kreatif. untuk menghadirkan media-media untuk anak seperti Oke. itu. Terima kasih banyak nih atas Sama-sama, kehadirannya Mbak ya. Emil, ya. Insya Allah kita Senang ketemu banget, lagi. iya. Senang banget, alhamdulillah. Nanti diundang lagi ya, Iya. Mbak Emil, ya. Berarti itu sudah ada kenyamanan sama saya. Betul. Nah, ini kalau nyaman bisa. Begini, nih. iya kan? betul. Apapun ikut. betul. Klop ya. Belum. Oke, terima kasih banyak untuk semua listeners yang sampai saat ini sudah nonton, sudah menyimak Ibu Tia dan saya Emilia Majid di acara tutorial radio. Semoga di program-program berikutnya kita ketemu lagi. Dan mohon maaf jika Ibu Tia dan saya ada salah-salah kata, salah-salah bercanda hari ini. Mohon maaf lahir batin. Dan semoga semua mahasiswa yang mengambil prodi PAUD dan juga semua PAUDers ya tadi Bu PAUDers, Tia, betul. PAUDers dimanapun di Indonesia bahkan di luar negeri juga memahami dan mengerti bahwa sebagai guru atau sebagai orang tua utamanya adalah membuat anak-anak peserta didik kita nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perhatian dan kasih sayang. Yang ketiga adalah kreativitas. Yang keempat mempunyai inisiatif untuk terus memberikan pelajaran supaya bisa dimengerti oleh anak-anak. Iya, betul. Cuma itu sih. Udah keren nih, udah menangkap berarti ini. Iya udah nangkap ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Tia dan juga saya Emilia Majid, Ibu Muktia Pramitasari MPD dan saya Emilia Majid pamit mundur. Insya Allah kita ketemu lagi di program tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.